Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita bersama-sama mempersiapkan setiap hati kita. Pastikan bahwa kita sadar bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Mari kita menyembah, memuji, besarkan nama Dia. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bernyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku. Haleluya, Kau ajaib, Kau Allah yang hidup. Perbuatanmu ajaib hidupku. Bersyukur Kau Tuhan Raja. Kau di dalamku, Kau kekuatanku, Kau kota benteng hidupku. Aku bersyukur buat kasih setiamu, buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur kepadamu, Yesus. Oh Yesus, Kaulah kota bentengku, Kaulah hidupku. Glory, syukur. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin terus memuji dan besarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan terus memuji Tuhan dan membesarkan nama Dia. Kita akan bersorak-sorak bagi Dia. Amin, haleluya. Amin. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi kita katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Lagi katakan, soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Amin. Kami berikan sorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kau yang memerintah, Kau yang berkuasa. Haleluya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud. Lagi kita katakan, bagi Dia, bagi Dia yang memerintah. Kau yang memerintah Tuhan, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkuasa.
Kita katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, akan sampai selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah Dia. Lagi katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami sujud menyembah, kami memuji-Mu Tuhan. Glory. Tuhan semesta Kau adalah kebenaran kami yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang ada di rumah. Puji Tuhan, pada hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah pada hari Minggu kedua di bulan Mei ini. Puji Tuhan, saya terus mengimani saudara-saudara yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Saya harap saudara semakin sabar, saudara semakin dapat menguasai diri, dan lebih daripada itu, kita semua semakin mengerti bahwa hidup kita tanpa Tuhan tidaklah ada apa-apanya. Kita hanya bisa melakukan segala sesuatu jika Tuhan menyertai dan melindungi kita. Saya harap keadaan ini membuat kita semakin percaya, semakin beriman kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saya berdoa kepadamu ya Tuhan, biar kiranya setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, mereka semakin kuat, mereka semakin bersemangat, mereka semakin sabar, mereka dapat semakin mengendalikan diri, mereka dapat semakin menyadari hidup ini tanpa Tuhan tidak dapat berlangsung dengan baik. Kami semakin berharap kepada Tuhan, kami semakin bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kemurahannya kepada setiap jemaat Tuhan, mereka dan seisi rumah mereka. Demi nama Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu khotbah masih berkaitan dengan tema kita di minggu-minggu kemarin, yaitu bagaimana kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam pertobatan. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu khotbah dengan saya beri judul Masa Depan Baru. Ya, saudaraku sekalian, bukan hanya keselamatan yang Tuhan jamin kepada kita. Tuhan tidak hanya menunjukkan kemurahan, Tuhan tidak hanya menyembuhkan kita, tetapi Tuhan juga memberikan masa depan baru. Saudara-saudara dan saya tidak perlu mencari masa depan. Saudara-saudara dan saya tidak perlu mengejar masa depan menurut angan-angan kita, impian kita, visi kita sendiri. Mengapa? Oleh karena Tuhan sudah menyiapkan masa depan baru bagi kita. Dan justru ada banyak orang-orang Kristen yang tidak mengerti akan hal ini. Mengapa? Oleh karena si jahat, setan berusaha mengaburkan masa depan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita sekalian. Kita digoda, kita diiming-imingi dengan hal-hal yang duniawi, agar supaya kita tidak bisa meraih masa depan yang baru itu. Mari kita akan mulai membaca firman Tuhan. Yang pertama, kita membaca dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya harap saudara-saudara mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku sekalian, Tuhan telah menyiapkan masa depan yang baru, yang mulai sejak kita percaya kepada Yesus, sejak kita bertobat, kita harus menghidupinya setiap hari. Bukan malah kita mengejar hal-hal lain, impian kita, cita-cita kita,
sebelum kita percaya Yesus. Masa depan seorang Kristen tidak lagi bisa diukur secara manusia. Jadi dokter yang baik, jadi pejabat yang pangkatnya tinggi, jadi orang yang sukses, kaya. Bukan itu kesuksesan masa depan anak-anak Tuhan. Alkitab berkata semua itu akan berlalu. Semua itu akan hilang. Tetapi masa depan yang harus kita garap mulai hari ini adalah yang pertama, hidup yang dipulihkan. Kehidupan yang dicetak ulang. Saudaraku sekalian, Tuhan lebih menghargai perubahan manusia batiniah kita daripada kesuksesan lahiriah kita. Masa depan kita adalah mengalami pemulihan hari demi hari. Semakin lama kita menjadi semakin seperti Kristus, itu akan berumur kekal, tidak akan hilang, tidak akan pernah habis. Itu yang menjadi kekayaan kita sekalian. Saudaraku sekalian, kita harus mulai mengganti hidup berdosa menjadi hidup yang ilahi. Hari demi hari kita harus berjuang memastikan dosaku, hidup lamaku sudah dikuburkan bersama dengan Yesus. Setiap hari kita harus memastikan bahwa kita hidup dengan karakter baru, hidup baru, hidup ilahi. Seperti yang dilakukan Yesus, itulah yang mesti kita lakukan. Seperti yang dipikirkan Yesus, itulah yang mesti kita pikirkan. Seperti perasaan Yesus, itulah yang mesti kita rasakan. Saudaraku sekalian, seandainya pada suatu hari dosa muncul lagi dalam hidup kita, kita harus memeranginya. Jika dosa mulai hidup lagi, kita harus memastikan untuk mematikannya. Itu terjadi terus, menerus. Itulah kekayaan rohani kita. Sehingga ketika hari mulai berlalu, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang kaya secara batiniah. Kita memiliki kehidupan ilahi. Itu yang ditetapkan Tuhan untuk kita jalani ketika kita ada di dalam dunia ini. Kita perlu membangun satu kehidupan yang berkualitas. Kita tinggalkan kehidupan yang tidak berkualitas. Ini masa depan kita. Saudara dan saya mesti memulai lagi kedisiplinan baru. Saudaraku sekalian, kita membangun satu kekuatan, kualitas di dalam hidup kita. Kalau dulu kita hidup tidak memiliki disiplin berdoa, hidup kita tidak punya nilai sama sekali. Bisa berdoa dan tiap hari berdoa itu berbeda sama sekali. Yang saya maksudkan adalah kualitas kehidupan kita mulai dibangun dengan berdoa setiap hari. Ada kualitas baru yang kita hidupi. Dulu kita tidak membaca firman Tuhan
sehingga pikiran kita adalah pengetahuan dunia, sekarang kita mulai membangun nilai baru tiap hari merenungkan siang dan malam firman Tuhan. Sehingga kualitas ilahi mulai tumbuh di dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, kalau dulu pikiran kita melayang kemana-mana, kita digerakkan oleh pikiran ilmu pengetahuan, pikiran tradisi, pikiran dosa. Sekarang kita mendisiplin diri untuk memiliki pikiran Kristus. Ada kualitas yang sedang terbangun di dalam hidup kita. Dulu kita suka mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Apa saja kita ucapkan. Sekarang kita membangun satu kualitas yang baru. Kita mulai membangun ucapan, kata-kata, firman, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang berkuasa. Ada satu nilai baru yang kita bangun di dalam hidup kita. Dulu kita tidak peduli dengan orang lain. Sekarang kita mulai mengambil satu kualitas baru dalam hidup ini. Kita mulai melayani. Ada satu disiplin pelayanan yang sedang kita bangun di dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, pangkat, kekayaan bukanlah tujuan hidup kita. Mari kita kerjakan masa depan yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi saudara-saudara dan saya, yaitu hidup yang dipulihkan, hidup yang dicetak ulang. Sekalipun orang lain tidak mengerjakan ini, mari kita tetap mengerjakan. Orang lain yang tidak mengerjakan, mereka tidak tahu, mereka belum dibukakan. Bagi saudara-saudara yang sudah mengerti, mari kita mulai membangunnya. Hidup jangan lagi fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Apapun jabatan kita, apapun kegiatan kita, apakah engkau seorang guru, seorang mahasiswa, seorang pengusaha, seorang yang duduk di pemerintahan pejabat, tidak ada masalah. Tetapi apapun yang kita kerjakan, jangan lupa setiap hari di dalam semua pekerjaan kita, kerjakan pemulihan, kerjakan kehidupan yang baru, yang diubahkan. Saudaraku sekalian, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar kepada kita. Yang kedua, masa depan baru yang Tuhan sudah tentukan bagi kita adalah kita ditentukan untuk menjadi berkat. Kita ditentukan untuk menjadi terang. Injil Matius pasal 5 ayat 13 dan 14, mari kita baca bersama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Masa depan kita adalah menjadi berkat. Sama seperti Abraham, Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, agar engkau bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kepada gereja Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kita mengerti sekarang,
Tuhan sudah menetapkan masa depan kita bukan untuk diri kita sendiri. Masa depan kita adalah untuk meninggalkan egois, sikap mementingkan diri sendiri, dan mulai belajar melayani orang lain. Belajar untuk menjadi berkat, belajar untuk berguna bagi orang lain. Inilah yang harus kita hidupi setiap hari. Hidup tidak untuk mengumpulkan, tetapi untuk memberi. Tidak peduli apakah engkau berkelebihan atau kekurangan, itu bukan fokus kita. Fokus kita sekarang adalah bagaimana saya bisa berguna bagi kerajaan Allah. Fokus kita adalah bagaimana saya bisa menjadi berkat. Fokus kita adalah bagaimana kita bisa menjadi terang. Kita bisa menjadi orang-orang yang memberi harapan kepada orang lain. Kita bisa menjadi orang yang membukakan pikiran, perasaan orang untuk mereka ketemu Tuhan, menerima juru selamat. Kita bisa menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Saudaraku sekalian, fokus, tujuan hidup kita bukanlah jika orang pada datang dan berterima kasih kepada kita. Tujuan kita menjadi berkat, menjadi terang, bukan agar kita mendapat pujian dari orang lain. Tetapi tujuan kita adalah Tuhan sudah menetapkan saya, masa depan saya untuk memberkati orang lain. Itu yang kita hidupi setiap hari. Jadi yang perlu kita pikirkan siang dan malam, kita renungkan siang dan malam adalah bagaimana kita bisa menjadi terang, menjadi berkat, berguna, bermanfaat. Tentang kita harus bekerja lebih banyak, abaikan, tidak apa-apa. Tentang kita mendapatkan bagian yang sedikit ketimbang orang lain, tidak masalah. Tentang kita harus disalahkan, tentang kita harus lebih banyak melayani dan orang lain bersenang-senang, tidak ada masalah. Yang paling penting adalah mari kita hidupi. Hidup masa depan baru kita adalah menjadi terang. Saudaraku sekalian, asal saya bisa menjadi terang, saya cukup puas. Itulah yang harus kita hidupi di masa depan kita. Kalau itu kita lakukan setiap hari, maka orang akan berkata, dia memang terang dunia. Kalau kita menghidupi setiap hari manusia ilahi kita, maka orang akan berkata, dia adalah manusia ilahi, rohani. Saudaraku sekalian, kerohanian kita tidak dibangun melalui sosial media dengan menulis berbagai-bagai kata-kata bagus di Facebook, di Instagram. Ya, itu lelucon saja saudaraku sekalian. Masa depan kita harus kita hidupi dalam praktek hidup kita setiap hari. Dicetak baru, mengalami pemulihan, itu yang pertama. Yang kedua, menjadi terang, menjadi berkat, itu masa depan kita. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan berbagai-bagai macam kasih karunia. Yang ketiga, masa depan kita adalah hidup kekal atau mengenal Allah. Saudaraku sekalian, dalam Injil Yohanes pasal
3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, yang mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Masa depan kita adalah hidup dengan iman. Kalau kita hidup dengan melihat, maka engkau akan binasa. Kalau engkau hidup dengan percaya, maka engkau akan hidup kekal. Percaya Yesus dekat sekali hubungannya dengan mengenal Yesus. Kita tidak hidup dengan kata orang. Kita tidak hidup dari kebenaran dunia ini. Tetapi kita hidup dari iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi masa depan kita apa? Masa depan kita adalah semakin mengenal Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, masa depan kita bukan semakin cinta dunia, tetapi masa depan kita adalah semakin cinta Tuhan, semakin berkobar-kobar bagi Tuhan, semakin mencari Tuhan. Sekalipun orang lain lebih suka melakukan secara agamawi, saudaraku sekalian, tetapi kita jangan undur. Sekalipun orang-orang agamawi mengolok-olok kita, mungkin mereka berkata kamu fanatik lah, atau kamu berlebihan lah. Biarkan, karena mereka tidak mengerti akan masa depan yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup mereka. Kita tidak ditetapkan untuk menjadi agamawi. Kita tidak ditetapkan untuk percaya kepada upacara-upacara, ketentuan-ketentuan, tetapi kita ditetapkan untuk akrab dengan Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, semakin seperti Yesus, semakin menjadi terang. Luar biasa bukan? Itu yang sudah ditetapkan Tuhan. Jadi arah hidup kita adalah mengenal Tuhan yang sama dengan hidup kekal. Kalau engkau tidak mengenal Tuhan di dunia ini, jangan berharap, terlalu yakin bahwa engkau akan mengalami hidup kekal bersama dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, hidup kekal bersama dengan Tuhan ditandai dengan kita mulai membangun satu kehidupan mengenal Tuhan ketika kita masih ada di dalam darah dan daging ini. Apa yang saya katakan? Yang pertama, kedua, dan yang ketiga, ini perlu kita hidupi setiap hari. Setiap hari. Seperti seorang yang mengejar cita-citanya. Seperti seorang yang mengejar masa depannya. Inilah masa depan yang sudah ditentukan Tuhan bagi saudara-saudara dan saya. Dan saya harap mulai hari ini, tidak lagi ada orang yang bingung dengan masa depannya. Masa depanmu sudah jelas.
engkau sudah ditetapkan memiliki masa depan yang baru, yaitu mengalami hidup yang dipulihkan, yang memiliki kehidupan menjadi terang, yang memiliki kehidupan mengenal Allah. Saudaraku sekalian, mari kita kejar itu. Seperti kata Rasul Paulus, aku berlari-lari, ya, aku tidak beri kesempatan untuk bersantai-santai. Semuanya itu berbicara tentang kehidupan masa depan baru kita. Kita tidak perlu khawatir lagi ketika kita menjalani ketetapan Tuhan untuk masa depan yang baru bagi kita, maka Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya, Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong kita di dalam segala perkara. Terpujilah Engkau ya Tuhan, jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati mereka. Selama masih ada kasih karunia-Mu di dalam dunia ini, selama kami masih dapat mencintai, kami masih dapat mengerti hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, selama kami masih bisa mengerti akan kerendahan hati, akan penguasaan diri, yang kami yakini semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Selama kami masih bisa beriman, karena kami tahu Tuhan akan datang waktunya. Orang tidak lagi mengenal kasih, orang tidak lagi mengenal menguasai diri, orang tidak lagi mengenal kesetiaan, orang tidak lagi mengenal mencari Tuhan. Tetapi kami bersyukur kepadamu. Kami mulai hari ini ya Tuhan, akan kembali mengobarkan di dalam hidup kami kasih karunia Tuhan yang besar, akan tertanam dan tumbuh di dalam hidup kami sekalian. Setiap anak-anak-Mu ya Bapa, mereka memiliki masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka memiliki masa depan yang kekal. Setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka memiliki masa depan yang baru, yang ditetapkan Tuhan bagi mereka. Beri damai sejahtera, beri semangat untuk mereka mulai menghidupinya. Bukakanlah mata rohani kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kami. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, biar kiranya roh Tuhan akan terus-menerus mengurapimu, roh Tuhan akan menguasaimu, dan roh Tuhan akan menuntun engkau hari demi hari untuk memasuki masa depan yang baru yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Demi nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengangkat pujian yang terakhir, Kalau Ku Hidup. Amin. Menjauhkanku dari kasih.
yang besar. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami. Terpujilah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya bagi kami. Ya Tuhan, sekarang jemaat Tuhan akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, biar kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu. Mereka yang ada di rumah masing-masing, suami, istri, anak-anak, mereka dan seisi rumah mereka, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberikan umur panjang kepada mereka, Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tuhan memberkati yang sekolah, yang belajar di rumah, agar mereka tetap bisa mengikuti di masa belajar di rumah ini. Tuhan memberkati jemaat-Mu dengan kecukupan. Tuhan memberkati kami dengan saling mengasihi, saling berbagi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kami sekalian, usaha pekerjaan kami. Terima kasih banyak Bapa, jemaat-Mu yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Engkau tidak membiarkan tangan yang terulur itu kembali dengan sia-sia. Tetapi Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah kepada mereka. Persembahan syukur mereka Tuhan memberkati. Persembahan persepuluhan mereka Tuhan memberkati. Persembahan misi mereka Tuhan memberkati. Persembahan khusus mereka Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, terjadilah atas engkau sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang pulanglah, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, kasih setianya dicurahkan atas saudara sekalian. Haleluya.